Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 18 Juni 2022. Dari Pastoria 4 Jemaat Koinonia Kupang, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya juga mengajak umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Sefanya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Allah. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Umat Tuhan yang terkasih, sebuah wilayah kehidupan bersama itu akan dikasihi oleh Tuhan manakala para pemimpinnya, baik pemimpin rakyat maupun pemimpin umat itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi jika para pemimpin itu adalah pribadi-pribadi yang membelakangi Tuhan dan yang berusaha untuk membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, maka negeri itu akan membuat Tuhan menjadi sakit hati, dan karenanya ia akan menyatakan murkanya ke atas negeri itu. Ini kita bisa perhatikan di dalam kesaksian kitab Sefanya. Kalau kita perhatikan mulai dari pasalnya yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga ini. Kalau kita belajar dari pasal yang pertama, maka Allah mau memurkai kerajaan Yehuda. Juga Allah juga mau memurkai bangsa-bangsa di sekitarnya, bangsa-bangsa yang memperbudak kerajaan Yehuda. Dan juga Allah mau memurkai secara khusus kota Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita ingat kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Manase. Raja itu dikenal sebagai raja yang jahat di mata Tuhan, karena dia tidak menghormati Tuhan di dalam hidupnya.
sehingga dia membuat Tuhan menjadi sakit hati. Kalau kita memperhatikan itu di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-6. Kita bisa membaca di sana. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal telaah dan sihir dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata Manase ini memimpin sebuah bangsa yang ternama, bangsa yang disebut bangsa yang adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tapi bukannya dia memimpin bangsa ini untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memfasilitasi bangsa itu supaya mereka benar-benar beriman kepada Tuhan sebagai bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi justru dialah yang membuka jalan untuk bangsa itu jatuh ke dalam dosa yang dalam. Dengan dia melakukan banyak penyembahan berhala. Dia membangun bukit-bukit pengorbanan. Dia bergaul dengan para pemanggil roh dan berbagai tindak kejahatan lainnya yang dia kerjakan. Dan Alkitab berkata dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat yang ke-6 tadi bahwa dia begitu jahat di mata Tuhan sehingga dia membuat Tuhan sakit hati. Itulah sebabnya karena perlakuannya yang buruk, maka Allah mesti harus menghukum kerajaan Yehuda. Dan kita bersyukur bahwa dalam perjalanan waktu Allah menghadirkan pribadi yang takut akan Tuhan dalam diri Raja Yosia. Dia adalah raja yang takut kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Maka dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Dia menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala. Dan dia terus mendorong umat itu, bangsa itu supaya takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dialah yang membuat sebuah gerakan revolusi yang sangat luar biasa, di mana di bawah kepemimpinan Manase dia telah menjauhkan kehidupan umat Yehuda jauh dari hadirat Tuhan. Tapi melalui kepemimpinan Raja Yosia, dia mau mengembalikan umat itu untuk takut kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa perhatikan di sini bahwa di masa kepemimpinan Raja Yosia, dia adalah pribadi yang mendukung pelayanan dari para nabi Israel dalam rangka untuk menolong supaya umat Tuhan itu sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini kita bisa perhatikan beberapa hal. Pertama, kalau kita diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin dalam satu wilayah, satu lokus tertentu dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa wilayah itu dikuasai oleh pemilik agung, pemilik tunggal, yakni Tuhan sendiri. Sedangkan pribadi kita adalah alat dalam tangan Tuhan untuk bisa dapat diberi kepercayaan untuk mengatur penata layanan di wilayah itu
Dan di dalam pendeta layanan di wilayah itu kita harus ingat bahwa kita harus menghormati Tuhan. Jangan pernah melalui kepemimpinan kita menggiring orang-orang yang hidup di wilayah itu untuk jauh dari hadirat Allah dan membelakangi Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita melakukan tindakan yang demikian, kita akan membuat Tuhan sakit hati, dan lambat laun murka Allah bisa menjadi bagian bagi kehidupan diri kita dan wilayah di mana kita menjadi bagiannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang mesti kita perhatikan adalah bahwa kalau kita diberi kesempatan untuk bisa mengatur sebuah tata pelayanan di satu wilayah tertentu, tugas kita adalah mendukung kehidupan bersama yang ada untuk orang hidup takut akan Tuhan. Itulah yang telah dikerjakan oleh Raja Yosia. Dia justru menghancurkan tempat-tempat yang olehnya penduduk negeri itu menjauhkan diri dari pemilik hidup, menjauhkan diri dari Tuhan sebagai pusat hidup. Dia menghancurkan tempat-tempat yang membuat orang-orang yang hidup di wilayah itu tidak lagi ingat akan Tuhan. Sehingga dia menghancurkan tempat-tempat itu dan memberi kesempatan kepada penduduk wilayah itu untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita belajar dari kisah ini adalah bahwa kalau kita diberi kepercayaan untuk bisa mengatur sebuah tata pelayanan dalam kehidupan bersama, maka kita mesti bergandengan tangan, baik itu pemimpin masyarakat maupun pemimpin agama. Kita mesti bergandengan tangan untuk bisa dapat mendukung supaya kehidupan orang-orang yang kita pimpin itu menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ini harus kita lakukan karena dalam satu keyakinan yang sungguh bahwa kita ini hidup di wilayah kekuasaan Tuhan. Dan kita sedang hidup memimpin serta hidup bersama-sama dengan orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambarnya. Karena itu mereka tidak boleh dijauhkan dari Tuhan, tapi mereka harus diarahkan, dibimbing, dipimpin untuk takut kepada Tuhan di dalam hidup ini. Melalui kitab Sefanya pasalnya yang ketiga, kita mendapatkan dua model pemimpin, yakni pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Dalam hal ini Sefanya bersama-sama dengan Raja Yosia, mereka menolong dan mengarahkan umat itu untuk hidup takut akan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lebih daripada itu, melalui perenungan ini kita diingatkan bahwa jangan pernah kita menggunakan anggota tubuh kita untuk menciderai Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Sefanya pasal 3 tadi, dengan jelas dikatakan bahwa jauh sebelumnya orang-orang telah menggunakan anggota tubuh mereka, baik itu melalui para pemimpin yang tukang berbicara, yang tukang mengarahkan itu, ternyata telah mengarahkan umat itu tidak lagi hidup menghormati Tuhan. Dengan demikian mereka sudah hidup sebagai orang-orang yang memiliki bibir yang najis, bibir yang kotor. Maka pada bagian ini diingatkan bahwa Allah akan menghadirkan bibir yang lain, yakni bibir yang bersih, sehingga akan menuntun setiap orang untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, lalu apa yang kita mau belajar dari teks ini bagi kehidupan kita untuk hari ini?
kita harus ingat bahwa kita harus menunjukkan kehidupan kita sebagai orang beriman dengan sungguh-sungguh. Bukan saja kita nyatakan itu pada saat kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita harus menunjukkan itu melalui aktivitas dan kehidupan keseharian kita. Jangan sampai bibir yang sama kita gunakan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di gereja atau di tempat-tempat ibadah lainnya, tapi pada waktu yang lain bibir yang sama kita gunakan untuk membicarakan hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak berkenan. Jangan sampai kita menggunakan anggota tubuh yang sama untuk hal-hal yang tidak lagi berpihak kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Karena itu kita harus waspada bahwa kita mesti berhati-hati di dalam kehidupan ini. Hal yang berikut, bahwa jangan pernah seseorang merasa bangga bahwa dia bisa cukup mempengaruhi orang-orang lain untuk terlibat dalam satu tindakan tertentu di dalam kehidupan mereka. Dalam bacaan ini Allah dengan tegas mengatakan bahwa dengan tindakan Allah maka tidak ada yang akan memiliki lagi roh kesombongan di dalam hidup mereka. Ternyata kalau kita belajar dari bagian ini, ada pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa itu, ternyata merasa begitu angkuh karena mereka merasa mereka sudah punya kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk melakukan tindakan tertentu yang membelakangi Tuhan, sehingga mereka begitu bangga. Contohnya Raja Manase. Tapi pada bacaan ini dengan jelas dikatakan bahwa Allah akan bertindak sedemikian rupa sehingga orang-orang yang telah melakukan tindakan yang sedemikian, orang-orang yang angkuh itu akan direndahkan dan mereka tidak lagi akan memiliki perilaku hidup yang demikian, karena mereka harus disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan bersama. Mari jangan pernah kita bangga bahwa kita bisa mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan tertentu yang menyakiti hati Tuhan dan kita merasa bangga terhadap keadaan itu. Sebaliknya, hendaknya kita memainkan peran kita untuk mengarahkan setiap orang untuk hidup takut akan Tuhan, karena itu akan memiliki nilai yang jauh lebih berarti daripada kita memiliki kapasitas dan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain untuk jauh dari hadirat Allah di dalam hidup ini. Sekali lagi, mari kita perhatikan langkah hidup keseharian kita dengan baik, semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, tolong berkati dan lindungi umat-Mu, dan kalau Tuhan berkenan, beri bagi mereka pemulihan. Bapa, hamba juga berdoa, besok adalah hari perhentian-Mu yang kudus. Hamba berdoa untuk setiap pendeta, majelis jemaat yang akan bertugas dalam pelayanan di ibadah utama minggu pada hari besok. Kiranya Tuhan beri urapan khusus kepada mereka sekalian, sehingga masing-masing diperlengkapi oleh Tuhan untuk mengangkat pelayanan pada ibadah minggu besok. Demikian juga umat Tuhan sekalian, mulai dari anak-anak sampai para orang tua, Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka dan membawa mereka ada dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Dan ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah bersama di gereja Tuhan. Salam.